Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, yang dimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada henti-hentinya, dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala mengucurkan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Yang sepantasnya bagi kita semua, ikhwani fillah, untuk kita senantiasa memuji Allah, untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk senantiasa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, untuk kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang tidak semua orang dikasih nikmat ini oleh Allah. Kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang batin. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beriman. Dan bukan hanya sekedar kita bisa beriman, tetapi kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa thalabatul ilm. Karena betapa banyak orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya ini adalah merupakan nikmatul khassatil khassah. Ini adalah merupakan nikmat yang khusus dan yang khusus. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan sore yang berbarokah ini kembali kita akan mempelajari tentang kaifa tatahammas li talabil ilmi syar'i. Bagaimana seseorang itu bisa semangat di dalam mempelajari ilmu syar'i yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengan firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ilmuilah dan ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
bahwasanya menuntut ilmu itu adalah merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap seorang muslim. Agar seseorang itu kenal dengan Rabbnya, kenal dengan agamanya, dan kenal dengan Rasulnya, maka seseorang itu harus menuntut ilmu. Karena tidak ada seseorang itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan alim. Seseorang itu Allah Subhanahu wa taala lahirkan di dunia ini, kata Allah, la ya'lamuna syai'a. Enggak punya bekal ilmu sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lahu sam'an wa absaran wa afidah. Allah Subhanahu wa taala jadikan penglihatan, pendengaran dan hati untuk seseorang itu menambah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mempunyai asar yang begitu besar, mempunyai pengaruh yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Yang dimana termasuk di antara asar dari menuntut ilmu ini, seseorang itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan punya rasa khusyuk di dalam hatinya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kehidupan hari-harinya, hatinya senantiasa menundukkan, hatinya senantiasa merendahkan, hatinya senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa khusyuk. Dan ini adalah merupakan tuntutan ilmu yang kita pelajari. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya orang-orang yang berilmu. Yang orang berilmu, orang yang menuntut ilmu dan orang yang mempelajari ilmu ini adalah orang-orang yang senantiasa ditarbiyah, senantiasa ditumbuhkan di dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk di antara keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya apa? Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Ilmu itu yang akan menjaga kita. Sedangkan harta, kita yang akan menjaga harta tersebut. Maka ini keutamaan ilmu. Bagaimana ilmu yang kita pelajari itu senantiasa menjaga kita dari yang namanya kebinasaan. Selalu menjaga kita dari yang namanya sesuatu yang haram. Selalu menjaga kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta, anta tahrusul mal. Sedangkan harta, kita yang selalu menjaga harta. Bagaimana kita menjaga rumah kita, menjaga motor kita, menjaga mobil kita, menjaga dompet kita, menjaga uang kita, dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini menjadikan kita untuk senantiasa punya rasa takut dan punya rasa khasyah serta punya rasa khusyuk. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Alam ya'ninil ladzina amanu, untuk mereka senantiasa an takhsha'a qulubuhum, untuk senantiasa mereka hatinya itu bisa khusyuk, bisa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haq, setelah apa? Al-haq itu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul, peringatan-peringatan dari para salaf. Bagaimana kita mendengar azab Allah, bagaimana kita mendengarkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini enggak cukup membuat kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita membaca ayat-ayat? Setelah kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah kalian menjadi seperti ahlul kitab. Menjadi orang-orang yang senior hidayah di dalam perjalanan kita, yaitu ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala turunkan para anbiya kepada mereka, diturunkan para rasul kepada mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab kepada mereka, dan mereka bukan enggak mempelajarinya.
Mereka justru mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Tetapi apa? Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Semakin lama mereka menuntut ilmu, semakin lama mereka mendapatkan kitab, semakin lama mereka mendapatkan peringatan dari Rasul dan Nabi, justru apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum. Justru hati mereka justru malah menjadi keras. Hati mereka justru nggak bisa menangis. Justru mereka nggak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang harus betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua. Ilmu yang kita pelajari bukan tujuannya untuk menjadikan kita seorang ustadz, enggak. Ilmu yang kita pelajari bukan tujuannya hanya untuk menjadikan kita seorang yang dipandang di dunia ini, enggak. Tetapi ilmu yang kita pelajari bagaimana kita bisa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa punya rasa pengagungan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ilmunya. Coba lihat sini, gak usah merhatiin situ. Karena ustadznya di sini, bukan Ustadz Karman. Termasuk di antara adab thalabatul ilm, kalau seseorang sibuk sama iltifat, gak dapat. Kalau sesuatu itu gak penting, gak usah dilihat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang itu adalah merupakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah jibal, ke sebuah gunung, gunung ini makhluk yang jamid, makhluk yang dia tidak bergerak, bahkan makhluk yang kita kira itu tidak punya hati. Tetapi ketika diturunkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala ke sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Engkau akan melihat gunung itu punya langsung amalan-amalan hati, dia langsung punya amalan khusyuk. Dia langsung punya amalan khasyah. Ini gunung, dia nggak punya hati. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ilmunya Allah Subhanahu wa taala otomatis berubah. Dia punya hati. Khusyu'an mutasaddian min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu asar dari sebuah ilmu. Oleh karenanya beliau muallif di dalam kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i, beliau menjelaskan tentang apa? Idraku anna talabal ilmi asimun minal wuqu'i fil muharramat. Ini keutamaan ilmu. Bahwasanya kita itu harus mengetahui bahwasanya menuntut ilmu ini, ikhwan, itu adalah merupakan asimun. Kita harus mengetahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah merupakan penjagaan. Yang sebenarnya kalau kita mau perhatikan bahwasanya ketika Allah memberikan taufik kita menuntut ilmu, ini sebenarnya penjagaan Allah kepada kita. Ini harus kita sadari. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk kita menuntut ilmu, ini pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala pengen menjaga kita. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah lagi mudahkan kita di dalam perjalanan apa? Di dalam perjalanan penjagaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak jaga kita, siapa yang mau bisa menjaga kita dari syaitan? Sedangkan musuh kita itu enggak pernah kelihatan. Lah dengan ilmu ini asimun minal wuqu'i fil muharramat. Ini yang akan menjaga seseorang terjatuh di dalam yang namanya yang haram. Makanya beliau mengatakan min thamarati talabil ilmi syar'i al-ajilati fid dunya. Kata beliau termasuk di antara buah menuntut ilmu syar'i yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, annahu yuhassinu sahibahu wa yahfaduhu minal wuqu'i fi syahawatil muharramati. Termasuk di antara buah menuntut ilmu syar'i yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, bahwasanya menuntut ilmu itu akan menjaga sahibahu, menjaga para penuntut ilmu, wa yahfaduhu, dan akan menjaganya dari al-wuqu' fi syahawatil muharramati,
terjatuh di dalam syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kanat syahwatul malil haram, meskipun itu adalah merupakan syahwat harta yang haram. Saya penuntut ilmu, tapi apa? Doyan sama riba. Saya penuntut ilmu, tapi doyan sama sesuatu yang syubhat. Saya penuntut ilmu, tapi apa? Masih doyan kepada sesuatu yang nggak jelas dari harta. Maka ini hati-hati. Berarti menunjukkan bahwasanya ilmunya apa? Ilmunya la yanfa. Ilmunya banyak di kepalanya. Tapi yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan ilmunya tersebut nggak bermanfaat. Kalau menyebutkan dalil bisa, menyebutkan hadis bisa, menyebutkan Al-Quran bisa. Tapi apa? Dia seseorang itu layak taki syubhat. Seseorang itu nggak takut terhadap malil haram. Maka apa? Ini namanya menuntut ilmu, tapi ilmunya nggak bermanfaat bagi orang tersebut. Dan ini yang selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ilmu akan melindungi seseorang dari syahwat harta yang haram. Begitu pula kanat sawa'an kanat syahwatul malil haram awil mar'atul haram, atau apa? Sesuatu yang diharamkan itu wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awil mansibul haram, begitu pula kedudukan yang haram. Awil fakhru wal kibr, kesombongan dan bangga diri. Aw ghairuha minal ladzatil muharramah, atau yang selainnya dari kelezatan-kelezatan yang diharamkan. Ilmu akan menjaga seseorang itu dari ini semua. Makanya seseorang yang dia menuntut ilmu dan dia punya ilmu syar'i yang betul-betul bermanfaat pada dirinya, seseorang itu apa? Dia mau makan sesuatu yang haram mikir. Orang kalau punya ilmu syar'i dia mau berduaan atau dia mau bermaksiat, berzina, ya dia mikir. Ilmunya apa? Selalu menjaganya. Atau seseorang itu mau mengambil kedudukan yang diharamkan oleh Allah dengan nyokok, dengan apa dan lain sebagainya, atau dosa-dosa yang lain. Wala ajaban fi dzalika. Maka tidak ada yang mengherankan atas hal itu semua. Kenapa? Kata beliau, fa innal ilma syar'in nafi'a. Coba diikutkan sama beliau yang nafi'. Karena ada orang yang punya ilmu syar'i tapi enggak nafi'. Orang banyak dalilnya tapi nggak bermanfaat untuk dirinya. Dan itu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika katakan kepada beliau, awwalu ilmin yurfa ilmul khusyuk. Ilmu yang pertama kali akan diangkat itu adalah ilmu khusyuk. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, hada awanul ilmi liyurfa. Ini sudah waktunya ilmu itu diangkat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa waktunya ilmu sudah diangkat? Wa anta bainana wa fi dhahrina, sedangkan engkau berada di tengah-tengah kita. Engkau itu sekarang berada di tengah-tengah kita dan kita mengajarkan kepada anak dan istri kita, mengajarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah engkau melihat Bani Israel di tengah-tengah mereka Nabi? Bukankah engkau melihat bahwasanya di tengah-tengah Bani Israel itu ada kitab? Tapi bagaimana mereka membunuh nabi-nabi mereka? Dan bagaimana mereka mendustakan nabi-nabi mereka? Dan bagaimana mereka menjadikan kitab-kitab mereka dan diganti kitabnya oleh mereka? Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Teorinya ada banyak, dalilnya banyak, hadis-hadisnya banyak di kepalanya. Tapi apa? Tapi tidak menjadikan hatinya khusyuk. Karena ilmu yang bermanfaat akan menjadikan hati seseorang itu punya rasa takut. Ilmunya banyak, dalilnya banyak, tapi hatinya nggak pernah mengagungkan Allah, hatinya nggak pernah punya rasa takut kepada Allah. Akhirnya ini yang disebut dengan ilmu la yanfa. Itu yang Rasulullah senantiasa berlindung darinya. Kata beliau, fa innal ilma syar'in nafi', karena sesungguhnya ilmu syar'i yang nafi', yang bermanfaat, yuhadzibun nafsa wa yurabbiha ala taqwallah. Ilmu syar'i yang nafi' itu akan yuhadzibun nafsa, akan membersihkan jiwa. Karena ilmu itu akan membersihkan jiwa. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus oleh Allah, salah satu tugasnya Rasul itu apa? Membersihkan. Wa yuzakkihim, ya kan?
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Salah satu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan ilmu itu mentazkiyah, bukan cuma nyerdaskan otak, tapi apa? Membersihkan jiwa. Itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu inilah yang akan membersihkan jiwa kita dari kiber, dari kesombongan, dari bangga diri, dari hasad, dari iri, dari dengki. Ilmu inilah yang akan membersihkan jiwa kita dari apa? Terjatuh dari sesuatu yang haram dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau, dan ilmu ini yang akan mentarbiah seseorang itu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan inni a'lamukum billah, disambung sama Allah apa? Atqakum billah. Rasulullah ketika beliau adalah orang yang paling alim, ya beliau adalah orang yang bertakwa. Makanya hakikat orang alim itu, maaf, bukan yang pintar ngomong di mimbar, enggak. Itu si fulan tuh apalannya. Betapa banyak kita itu selalu menjadikan apa? Menjadikan orang alim itu timbangannya apa? Hafalan. Betapa banyak kita menjadikan orang alim itu timbangannya apa? Pintar ngomong, pintar mendatangkan dalil. Ustadz itu masya Allah pinternya luar biasa. Kenapa? Dalilnya akeh. Hakikat orang bertakwa, orang pintar itu bukan banyak dalilnya, enggak. Hakikat orang yang paling alim, ya dia adalah orang yang paling khasyah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Rasulullah juga mengatakan apa? Atqakum billah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika beliau adalah orang yang paling alim. Makanya, dan kita nggak tahu siapa yang paling alim di antara kita, ya kan? Tapi kalau seandainya banyak-banyakan maklumat, ya insya Allah biidznillah, ana lebih banyak maklumat daripada antum. Kan seperti itu. Tapi kalau paling bertakwa, ana belum tentu bertakwa daripada antum. Kan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Karena Allah saja yang tahu siapa yang paling bertakwa. Kalau banyak-banyak maklumat, ya banyak maklumatnya ustadz belajar suwi. Kan seperti itu. Tapi siapa yang paling bertakwa, ilmunya yang paling bermanfaat, mereka adalah orang yang paling bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa ala muraqabatihi wa khasyatihi subhanahu wa ta'ala fis sirri wal alan. Maka ilmu yang nafi dia akan membawa seseorang itu untuk muraqabah, untuk sampai tingkatan ihsan, sampai tingkatan khasyah kepada Allah dalam keadaan sendiri, dalam keadaan rame-rame. Kemudian kata beliau fakullama hammat nafsuhu bimaksiatin zajaraha wa nahaha wa dzakkaraha bi anna Allah jalla fi ulahu yaraha. Maka orang yang punya ilmu, tatkala seseorang itu punya hammat, punya keinginan untuk maksiat, maka apa? Zajaroha, ilmunya itu yang akan memberhentikan. Maka ilmunya itu yang akan apa? Nahaha, yang akan memberhentikannya, menyetopnya, melarangnya. Wadzakkaroha, dan akan diingatkan bi annallaha ta'ala yaroh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Ini dampak buah daripada apa? Ilmu yang nafi. Kita mau bermaksiat, masa iya talabatul ilm, ya kan? Wis setoran muhtasor, wis setoran Al-Qur'an, ya kan? Kemudian apa? Kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan izin. Paling enggak izin sama diri sendiri. Paling enggak izin sama jenggotnya, sama cingkrangnya, apalagi sampai bathuk ireng. Gitu. Kalau jidatnya hitam terus bermaksiat kan malu. Gitu loh. Alhamdulillah ini jenggot, bathuk hitam, kemudian cingkrang, ini menyelamatkan kita. Itu kan nggak mungkin bathuk ireng, kemudian jenggot, cingkrang masuk ke diskotik. Ya kan? Yang ada dikasih mic kon ceramah kan kayak gitu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu ini selalu apa? Selalu menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Makanya kata beliau ta'ammal mathalan, coba kita perhatikan contoh ilmu yang akan menjaga seseorang. Fi mabhati itsbati annallaha jalla fi ulahu basaran yubsiru bihi. Dalam pembahasan kita mengenal Allah basir, Allah sami, Allah alim.
Di dalam menetapkan bahwasanya Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran, Allah Maha Alim. Yang dengannya Allah melihat, dengannya Allah mendengar. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha la takhfa alaihi khafiyah, dan bagi Allah Subhanahu wa taala enggak ada sesuatu yang tersembunyi sedikit pun. Fil ardi wala fis sama, di langit dan di bumi semua enggak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Fa idza darasal mar'u hadzal mabhath, kalau seseorang itu belajar ini betul-betul pelajari, wa fahimahu bi aqlihi, dan dia paham dengan akalnya, wa wa'ahu bi qalbihi, dan dia masukkan data tersebut tentang Allah di dalam hatinya, wa sara yajri fi jismihi majrad dam fil uruq, hingga akhirnya data tersebut ikhwan itu masuk ke apa? Yajri majrad dam, masuk ke aliran darah. Sampai masuk ke aliran darah ilmu tersebut itu loh. Data tersebut sampai masuk ke dalam badannya, di aliran darahnya. Fahina idin, ketika seperti itu, lau hammat nafsuhu bil wuqu'i fi maksiatin minal ma'asi, ketika ini, kalau sudah sampai seperti ini, jiwa pengen berbuat maksiat dari sebuah maksiat seperti apa? Nadrati haramin, melihat sesuatu yang haram, dewian delok HP, ya kan? Pengen lihat sesuatu yang haram, au mudahana, atau bermudah-mudahan di dalam bermaksiat, wasukuti anil haq, diam di dalam kebenaran, irdaan li zamilin au sadiqin, sebagai bentuk ridho, temannya gibah, temannya ngobrolin orang dan lain sebagainya, au ifta'in bi fatwa minal fatawa dzatil balawa kaibahatil gina, kemudian seseorang berfatwa bolehnya musik dan lain sebagainya, au tahayul alal istihlali riba, begitu pula apa? Cari cara bagaimana menghalalkan riba. Ini kan semua maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau maksiat-maksiat yang lain. Fa innahu mubasyaratan yatadzakkaru nadarallahi taala ilaihi. Orang kalau punya ilmu dan ilmunya datanya tersebut sampai kuat, maka apa? Dia langsung kebayang bagaimana Allah melihat ini semua. Bagaimana Allah mendengar apa yang kita ucapkan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala la yakhfa alaihi syai'. Allah enggak ada tersembunyi baginya sesuatu apapun. Langsung dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jami'a ma yaquluhu aw ya'maluhu masturun maktubun alaihi, dan segala sesuatu yang telah dia katakan, yang telah dia amalkan, semua telah dicatat oleh Allah, dan semua nanti akan apa? Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini asar dari yang namanya apa? Ilmu. Fahina idzin tartadi'u nafsahu antil kal maksiyah wa tanfirru minha. Ketika orang sudah sampai seperti ini, maka apa? Maka seseorang itu akan tertadi, berhenti dari yang namanya maksiat dan lari dari maksiat tersebut. Lari dari namanya maksiat. Ini orang-orang yang mereka punya ilmu, ini orang-orang yang mereka punya pengenalan, punya data tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu syar'i. Oleh karenanya disebutkan di dalam sebuah perkataan, idza ma khalauta bi raibatin fi dhulumatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani fastahyi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqadz dzalama yarani. Kata perkataan syair, apabila ma khalauta bi raibatin fi dhulumatin, apabila engkau sendirian di dalam sebuah kegelapan, dan nafsu da'iyatun ila tughyani, dan jiwa selalu senantiasa ngajak untuk berbuat maksiat, apalagi kalau sendirian, ya kan? Banyak pikiran, wih maksiatnya pengennya banyak. Maka apa? Kata beliau, fastahi, malu, min nadharil ilah, malu dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita berbuat maksiat, kelihatan makhluk aja malu. Ya kan? Makanya enggak, kalau orang mau berbuat maksiat itu apa? Ya kan, delik-delik, lihat kanan kiri. Ya kan? Orang mau nyuri, delok kanan kiri, di kelihatan orang. Orang mereka mau bermaksiat dari HP-nya, ya delok kanan kiri, gitu. Kadang orang kalau bermaksiat di HP, ya kan, takut ketahuan sama istrinya, atau istri takut ketahuan sama suaminya, ya kan? Sebelum ketahuan, diapain? Dihapusin dulu, ya.
dihapusin dulu. Saya pernah mergokin ada orang, dia mau pulang, ya kan? Mau pulang ke rumahnya, berhenti dulu sebelum masuk gerbang rumah. Gitu. Berhenti, kemudian saya datengin, Pak, ngapain Pak? Bentar Pak Ustadz, biasa. Paham saya maksudnya. Ya. Ngapusi chat-chat, ngapusi nopo dan lain sebagainya. Takut ketahuan oleh keluarganya. Bagaimana seseorang itu nggak takut dan tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kepada jiwa yang seperti itu, innalladzi khalaqadz dzalama yarani, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan senantiasa melihatku. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini athar buah daripada ilmu yang harus sebenarnya ada. Abot atau enggak, Pak? Ngabot ini, serius. Makanya buah daripada ilmu yang nafi itu luar biasa. Kemudian kata beliau, wa idza syi'ta dalilan hayyan ala hadhil haqiqatil kubra. Kalau kalian mau dalil yang hidup yang bisa diperhatikan, haqiqata anna talabal ilmi syar'in nafi, bahwasanya menuntut ilmu yang nafi, alladhi yusilu sahibahu ila khasyatillah, yang akan mengantarkan pemiliknya takut kepada Allah, asimun wa mani'un minal wuqu'i fil ma'asi wasyahawatil muharramah, yang dimana ilmu tersebut menjaga dan menghalangi dari terjatuh di dalam maksiat dan syahwat yang haram. Fata'ammal ma'i hadhihin namudaj al-hayyati wa bil butulatil khalidati. Coba perhatikan cerita-cerita para ulama dahulu. Bagaimana mereka, kehidupan mereka, ya kan? Keberanian mereka, lisalafinal abror, para salaf yang baik-baik ini, ilmu mereka itu begitu luar biasa. Contoh yang kita sering dengar, ceritanya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalam. Qala ma'adallah innahu Rabbi ahsana matwaya innahu la yuflihudz dzalimun. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Coba Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Yusuf alaihi salam, ketika apa? Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Iki masyaallah rek. Gitu loh. Aku ada yang ngajak. Sedangkan rumahnya sudah wa ghallaqatil abwab, gak gur satu pintu sing ditutup. Ya. Wa ghallaqatil abwab, wanitanya mending gigine nonong. Ya kan? Wanitanya cantik jelita. Ya kan? Kemudian wanitanya data mansobin, punya kedudukan. Kemudian wanitanya laler nemplek, pleset. Ya. Kemudian terus dijak, hai talak, ayolah. Lek kita gimana? Naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam sampai ditemukan. Jauh-jauhi gitu lah kayak seperti itu. Diajak seperti waqalat hai talak, ayo, gitu loh. Kita ini cuma berdua. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Qala ma'adallah, saya berlindung kepada Allah. Ini ucapan hebat. Makanya orang yang mereka bisa sampai seperti ini, salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Mendapatkan naungan Allah. Salah satunya apa? Rajulan da'athum ra'atun dataman sobin wa jamalin. Seorang laki-laki diajak sama seorang wanita yang dia cantik, yang dia punya kedudukan, punya harta, kemudian ngajak orang tersebut dan dia mengatakan apa? Inni ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala ma'adallah inni wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kata Allah, wa hammat bih wa hamma biha. Wanita ini wis menggebu-gebu, wis pengen, wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Nabi Yusuf itu enggak melihat burhan, enggak melihat apa? Bukti-bukti tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dadanya Nabi Yusuf itu data tentang Allah itu banyak.
Makanya Allah katakan sampai apa? Laula arro'a burhana rabbih. Seakan-akan dia melihat apa? Allah Maha melihat, Allah Maha. Itu ada di dalam dada Nabi Yusuf, sehingga itu yang menjadi burhan. Itu yang menjadi dalil yang begitu kuat di dalam apa? Di dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam. Kita itu kan kadang apa? Kalau sudah mau bermaksiat lali kalau Allah itu Maha melihat. Kalau kita mau berbuat maksiat lupa kalau Allah Maha mendengar. Kalau seseorang itu berbuat maksiat lupa kalau Allah Maha alim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa, orang-orang yang mereka ya'maluna su'a bijahalatin, orang yang mereka berbuat maksiat pada hakikatnya mereka itu bodoh meskipun di sininya banyak ilmunya. Allah sebutkan orang yang berbuat maksiat terjatuh ke dalam yang namanya keburukan bijahalatin, mereka itu lagi dalam keadaan jahalah, lagi dalam keadaan bodoh. Karena apa? Ketika dia berbuat maksiat, data tentang Allah itu tidak muncul. Allah alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Itu lagi hilang di kepalanya. Makanya dia berbuat maksiat. Nah, ilmu inilah yang akan apa? Semakin kuat data. Makanya Pak, semakin kuat data, orang itu kan semakin takut. Betapa banyak bapak-bapak ngomong, "Pak, gak pengen nikah lagi." Enggak usah, wedi aku karo bojoku. Iya Pak, enggak Pak? Iya wis ngakui lah gitu kan. Kenapa? Data tentang istrinya hebat. Data tentang istrinya ngambek, datanya masuknya luar biasa ke dalam hati. Data istri kalau lagi marah, waduh luar biasa datanya. Makanya apa? Mau main saja, mau ta'aruf, sudah ketakutan, gemeteran gitu. Sudah gemeteran. Mas Adi ketawa Mas Adi. Sudah gemeteran. Kenapa? Data tentang istrinya itu sudah begitu banyak masuk, sehingga apa? Bujunya ndak ada, istrinya ndak ada, dia sudah ketakutannya sudah luar biasa. Seakan-akan apa? Seakan-akan istrinya ini punya indera keenam, delok. Bisa melihat. Coba kalau data tentang murkanya Allah, marahnya Allah masuk ke dalam diri seseorang sampai seperti itu, kira-kira dia mau melihat sesuatu yang haram, serem. Berhenti. Dia mau mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya berhenti. Kenapa? Datanya itu banyak tentang Allah. Tapi karena datanya, ilmunya itu lemah, gak bisa seperti Nabi Yusuf. Laula arro'a burhana rabbi. Makanya Allah katakan apa? Kadzalika linusrifa anhu su'a wal fahsya. Seperti itulah kami memalingkan orang-orang dari yang namanya keburukan dan kefahisan. Itu dari apa? Dari data tadi. Ketika ada orang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala tolong. Salah satu bentuk pertolongan Allah apa? Diingatkan tentang Allah, datanya dimunculkan sama Allah. Orang mau berbuat maksiat, kadang orang lupa, tapi diingatkan sama Allah, datanya dimunculkan. Allah Maha melihat. Berhenti. Itu Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang memunculkan. Makanya Allah pakai kalimat apa? Kadzalika linusrifa anhu su'. Asrafa yusrifu. Apa faedahnya Mas? Apa alawal? Tulis syarokah terus sama nih. Apa faedahnya? Pak Ujang? Lintak dia, Allah yang memalingkan. Allah yang memalingkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung jadikan orang itu sebagai objek untuk apa? Untuk dipalingkan sama Allah dengan apa? Dengan Allah memunculkan data tentang Allah tersebut. Bagaimana caranya supaya seperti itu? Innahu min ibadinal mukhlisin. Dalam qiraah yang lain, Nabi Yusuf termasuk di antara orang-orang yang diikhlaskan, mukhlasin. Ketika kita jadi orang baik, menuntut ilmu, terus menjadi orang baik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Ketemu maksiat dipalingkan. Makanya orang kalau selamat dari maksiat, bukan kitanya yang hebat, Pak. Ya kan? Ada maksiat di depan kita, alhamdulillah kita dipalingkan. Wah, aku ketemu maksiat, aku memang orang bertakwa. Enggak, Allah yang bantu kita untuk bisa bertakwa, itu Allah. Makanya ini asar dari ilmu. Orang kalau menuntut ilmu terus, akhirnya apa? Ini yang akan menjadi apa? Asimun minal wuku'i fil muharramat. Ini yang akan menjadikan seseorang itu menjadi penjagaan terjatuh dalam yang namanya yang haram. Kemudian beliau mencontohkan kisah-kisah para ulama yang lain. Kalau tadi ceritanya Nabi Yusuf, ini kisah yang lain dari para salafus soleh.
Kata beliau, "Kana al-Khalifatul Abbasi al-Ma'mun yujri 'alal ulama'i fi asrihi ratiban syahriyan qadrahu 500 dirham." Jadi Khalifah Al-Abbasi yaitu Ma'mun dahulu beliau selalu memberikan kepada para ulama di zamannya itu dikasih gaji sama pemerintah. Ulama di zaman Abbasiyah dikasih gaji 500 dirham. 500 dirham. Ini bukan gaji yang sedikit, 500 dirham itu banyak. Ya kan? Setiap bulan para ulama itu dikasih gaji sama Ma'mun. Subhanallah, dari min baiti malil muslimin, dari baitul mal kaum muslimin, li ajli an yatafarrahu li talabil ilmi syar'i wa ta'limi, supaya mereka itu bisa fokus untuk menuntut ilmu dan fokus untuk mengajarkan ilmu. Enak atau? Jadi ulama zaman dulu kayak duit. Gitu kan? Kemudian apa? Setelahnya apa? Falamma waqa'at fitnatul qawli bi khalqil Qur'an, tatkala fitnah khalqul Qur'an, Mu'tazilah ini begitu luar biasa di zaman Bani Abbasiyah. Maka apa? Arsalal Ma'mun ila amirihi Ishaq ibn Ibrahim. Ma'mun mengirim surat kepada Ishaq ibn Ibrahim. Ya'muru ayyastad'i man indahu minal ulama wa yulzimuhum bil qawli bi anna al-Qur'ana makhluk. Wa man aba minhum falyaqta anhul mala. Kata Ma'mun mengatakan kepada pemimpinnya ketika itu, kumpulkan seluruh ulama yang digaji 500 dirham tersebut. Kemudian apa? Perintahkan mereka untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Yang nggak mau, nggak usah dikasih gaji. Yang nggak mau, nggak usah dikasih gaji. Falyaqta anhul mal. Putus darinya gaji tersebut. Ini urusannya sama dunia ini. Urusannya sama fitnah dunia. Gitu kan? Maka apa? Faqala fastad'ahum Ishaq ibn Ibrahim. Akhirnya Ishaq ibn Ibrahim ini manggil mereka semua. Falamma dakhala alaihi al-Imam Affan ibn Muslim As-Saffar rahimahullahu taala. Tatkala masuk kepada Ibrahim ibn Ishaq, Imam Affan ibn Muslim As-Saffar, dan beliau ahadul muhadditsin al-kibar alladzi rawa anhum al-Bukhari fi sahih. Yang Imam Bukhari meriwayatkan hadis-hadisnya juga dari Imam Affan ini. Maka falamma dakhala Affan alal amir, maka beliau masuk ke amir tersebut. Amir ini kayak gubernur lah ya. Jadi masuk ke amir, ke gubernurnya. Maka waqara'a alaihi al-amir kitab al-khalifah, dan amir membacakan perintah dari khalifah, dari pemimpin kaum muslimin ketika itu. Waqalu innal Qur'an makhluk, bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Apa yang dikatakan oleh Affan? Beliau mengatakan apa? Ara'aita qaulallahu ta'ala qul huwallahu ahad amakhlukun hadza. Apakah kamu enggak membaca Allah mengatakan qul, katakanlah Allah adalah zat yang maha esa. Apakah ini adalah sebuah makhluk? Kata Affan. Wa rafadu Affan menolak terhadap hal tersebut. An yusdiratil kal fatwa dhalatil mubtadi'ah, untuk mengatakan perkataan yang menyesatkan, yang bidah. Wa aba ayyaqula bitil kal maqulatil athimah, dan enggan untuk mengatakan perkataan yang dosa tersebut. Faqala lahu Amir Ishaq, maka Ishaq ibn Ibrahim mengatakan idzan yuqta wa yuhbasu anka ata'uk. Ya sudah, kamu berarti besok enggak dapat gaji lagi. Gitu kan? Kamu enggak dapat gaji lagi dan ditahan gajimu, enggak dapat 500 dirham. Apa kata Affan? Beliau membaca firman Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini ilmu yang ada pada Affan membuat beliau apa? Kokoh di dalam pendirian, kokoh di dalam al-haq. Gak gampang apa? Gak gampang goyang. Baru kena syubhat harta sedikit, hasilnya lumayan ini, ya kan? Riba sedikit gak apa-apa lah, gitu kan? Betapa banyak orang apa? Mencari hilah, membenarkan ribanya, yang penting apa? Dapat uang banyak. Betapa banyak orang, ya nggak apa-apa, kan bisa seperti ini, dibikin hilah, dibikin apa? Dibikin cara, ilmunya hilang gara-gara apa? Gara-gara uang. Maka kata beliau membaca ayat tersebut, tsumma kharaja min indihi, kemudian beliau keluar dari
dari Ishaq bin Ibrahim. Wan sarafa ila ahlihi, kemudian dia balik ke keluarganya. Falamma wasala Affan ila darihi, tatkala Affan ini nyampe ke rumahnya, datang fitnah yang lebih luar biasa. Wa qassa ala ahli al-khabara, kemudian menceritakan kepada keluarganya tentang kabar tersebut. Ini muhaddis loh, menceritakan tentang hal tersebut kepada keluarganya. Apa yang terjadi? Walamuhu wa atabuhu. Istrine muhaddis justru malah apa? Mencela. Ya, keluarganya ngomong, cuma ngomong Al-Quran makhluk aja, nggak ngomong gitu. Ini Ustadz Gondrong bahaya kalau ikut-ikut urusan apa? Untuk urusan ilmu. Kenapa? Ya makanya ini istri juga harus dididik. Istri itu harus dididik. Supaya apa? Supaya mereka juga paham. Meskipun suaminya Ustadz, istrinya kadang fitnahnya lebih besar itu di wanitanya kok di istrinya, gitu kan? Makanya ini yang harus diperhatikan. Ini seorang muhaddis Affan, gara-gara dipotong gajinya, siapa yang ngamuk-ngamuk? Ya bojone sing ngamuk-ngamuk gitu. Istrinya yang marah-marah, justru malah lamuhu atabuh. Justru malah menyalahkan, dan justru malah dicela-cela. Kamu sih. Jadi ujian istri itu bukan hanya sama antum-antum saja, Pak. Ya, sama ulama muhaddis itu juga sama. Gitu. Maka apa yang terjadi? Wa kana fi darihi nahu arba'ina insanan la mu'ila lahum ba'dallahi illa Affan. Kenapa? Karena di rumahnya Affan itu ada 40 orang, Pak. Keluarganya itu 40 orang. Enggak tahu berapa anaknya, kan seperti itu. Dan enggak tahu berapa istrinya. Ya kan? Tidak ada yang memberikan nafkah kepada mereka setelah Allah kecuali Affan ini. Jadi betul-betul yang kerja itu cuma Affan. Makanya apa? Kita ini mau makan apa? Kamu nggak mengucapkan khalqul Quran itu, kita mau makan apa? Gitu. Maka fama bala Affan bikalamihi wala taraja anil haq. Affan nggak memperhatikan, ya sudahlah. Gitu. Kamu mau ngamuk ya ngamuk, terserah gitu. Dan apa? Beliau nggak tarojuk dan beliau nggak kembali. Ya khalifah, aku tak mengatakan, enggak. Tetap beliau di atas kebenaran. Ilmu membawa beliau untuk tegar di dalam al-haq. Apa yang terjadi? Kata beliau, falamma kana ba'da sa'at, tatkala setelah beberapa waktu, iddaqqal baba daqqun, maka ada orang yang mengetuk pintunya. Fadakhala rajulun, maka masuk seorang laki-laki, wa ma'ahu kaisun fihi 1000 dirham. Ada orang yang ngasih uang 1000 dirham, 2 kali lipat. Ya. Justru malah apa? Allah Subhanahu wa taala setelah uji dan dia kuat dengan ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa qala li Affan, dan dikatakan kepada Affan, ya Aba Utsman, tsabbatakallah kama tsabbata hadzal din. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan langkahmu sebagaimana Allah telah menetapkan agama ini. Wa hadza laka fi kulli syahrin, dan ini untukmu setiap bulan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Husnudzon sama Allah, tawakal sama Allah, takwa. Rezeki itu Allah Subhanahu wa taala ngatur. Gitu. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala jalan dari yang tidak disangka-sangka. Jangan cuma rezeki itu dikira rezeki itu cuma gaji aja. Enggak. Setiap orang itu punya rezeki, tapi tidak semua orang itu punya gaji. Aku nggak pernah gajian, tanya sama Pak Budi. Nggak pernah gajian, tapi rezekinya ada, alhamdulillah. Gitu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata beliau cerita yang lain, hina dakhala al-Imam Abu Nu'aim Al-Fadl Ibni Dikin rahimahullahu taala wa huwa muhaddithun. Minta tolong hidupkan lampu ibu-ibu. Ada ibu-ibu, Pak? Dibalik. Nah, satu lagi. Nah. Beliau menceritakan hina dakhala al-Imam Abu Nu'aim Al-Fadl Ibn Dikin rahimahullahu taala wa huwa muhaddithun jalilun wahidu suyukhil Bukhari. Ini juga salah satu dari gurunya Imam Bukhari, muhaddis juga. Al-Wali, beliau masuk ke Al-Wali liyamtahinahu fi fitnatil qawli khalqil Quran. Sama, ini fitnah khalqil Quran. Makanya di zaman itu
zaman fitnah khalqul Quran itu begitu luar biasa, ulama banyak ujian. Qala Abu Nu'aim lil Wali, beliau mengatakan kepada Al-Wali, adraktu bil Kufah sab'ami'ati syaikhin kulluhum yaqul anna al-Qur'ana kalamullah. Abu Nu'aim beliau mengatakan kepada wali ini, kepada pemerintah ini, beliau mengatakan apa? Saya mendapatkan 700 ulama di Kufah, yaitu di Irak, mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah merupakan apa? Kalamnya Allah. Tsumma akhadha zarra thawbahu faqata'ahu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh wali tersebut? Beliau ngambil kancingnya ini, dipiting, diambil, ditarik. Tsumma akhadha zarra thawbahu, ini kancingnya ini kemudian ditarik sampai lepas kancingnya. Faqata'ahu. Apa yang dikatakan oleh Abu Nu'aim kepada pemerintah ketika itu? Beliau mengatakan, unuqi ahwanu alayya min zurri hada. Ini loh, leherku ini lebih ringan daripada cuma kancing ini. Padahal mana yang lebih ringan? Mana yang lebih abot, Pak? Kancing atau leher? Hah? Ya kancing tidak ada harganya, leher banyak harganya kan seperti itu. Tapi yang dikatakan oleh Abu Nu'aim, beliau mengatakan apa? Ini loh, leherku ini jauh lebih ringan dibandingkan cuma kancing ini. Maksudnya apa? Kata beliau, engkau qat'u unuqi fi sabilillah ahwanu alayya min qat'i hadza zur min thawbi. Engkau motong leherku, ini aku jauh lebih gampang. Enggak apa-apa di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau cuma daripada apa? Daripada cuma kancing. Gitu. Ini orang yang sabar di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka bisa kuat dalam seperti ini ya karena ilmu. Mereka bisa kuat dalam seperti ini karena mereka itu punya data tentang ilmu syar'i yang nafi'. Makanya mereka bisa kuat di atas kebenaran. Faqama ilaihi Ahmad ibn Yunus, maka Ahmad ibn Yunus faqabbala ra'sahu. Ahmad ibn Yunus akhirnya apa? Berdiri dan mencium kepalanya. Mencium kepala Abu Nu'aim. Wa qala lahu jazakallahu min syaikhin khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu wahai syekh. Kenapa? Sahabatnya luar biasa. Karena apa? Karena ilmu. Begitu pula cerita tentang ini Imam Ahmad, bagaimana sahabatnya? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau, ya kan? Aduh, jatuh. Jangan ditaruh di atasnya, man. Diberdirikan biasa aja. Nah, gitu. Bagaimana Imam Ahmad? Kalau seandainya beliau mau mengatakan Al-Quran makhluk, ya subhanallah. Ya seseorang itu akan apa? Imam Ahmad akan dikasih harta, akan dikasih kebebasan, akan dikasih wilayah dan lain sebagainya. Tapi Imam Ahmad begitu tegarnya, beliau sampai di penjara. Gara-gara apa? Mengatakan Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Itu semua karena ilmu yang ada pada diri mereka. Kemudian disebutkan Dzakar al-Hafidz Abu Nu'aim fi tarjamati Imam Al-Wa'id Ubaid ibni Umair Al-Makki. Imam Abu Nu'aim beliau menceritakan di dalam ceritanya Ubaid ibni Amir Al-Makki rahimahullah ta'ala, wa kana wa'idu ahli Mekah. Ketika itu beliau ini subhanallah orang yang sering menasihati penduduk Mekah, yang sering ngasih nasihat kepada penduduk Mekah, ngasih pelajaran di Masjidil Haram. Wa kana ya'idun nas fil Masjidil Haram, beliau ngisi di Masjidil Haram, ya kan? Wa kana katsirul buka min khasyatillah, dan beliau adalah orang yang paling banyak nangisnya. Karena apa? Takut kepada Allah. Sari'ud dum'ah, beliau sering nangis, ngisi kajian nangis, ya kan? Ngasih peringatan nangis. Kata beliau, kana dzatu marratin ya'idun nas fil Masjidil Haram, suatu saat beliau menasihati manusia di Masjidil Haram. Falamman taha, tatkala sudah selesai al-majlisa, falamman tahal majlisu, tatkala majlis sudah selesai, wan sarafan nasu, dan manusia sudah pergi, manusia sudah pergi. Ja'athum ra'atun, datang kepadanya seorang wanita. Faqalat lahu, dan wanita tersebut mengatakan, uriduka khalfa hadhihi sariyati fi amrin ma. Aku pengen, kata beliau, aku pengen bertanya kepadamu, aku pengen menginginkanmu di belakang inilah asariyah, tembok ini, karena ada perkara penting yang aku akan ingin sampaikan. Maka apa yang terjadi? Fadhanna Ubaid, dikira sama beliau apa? Annaha turidu an tas'alahu an amrin tastahi min dzikrihi aman namanas. Ini kayaknya wanita ini husnudzon dia.
mau tanya tentang perkara yang dia malu kalau semua seandainya disebutkan di depan umum. Ya sudah, akhirnya apa? Famasya ma'aha, dia jalan bersama wanita tersebut hatta waqafa khalfa sariyatin minas sawari bihaitsu la yarahu ma'ahad. Akhirnya seseorang tersebut apa? Dua orang tersebut jalan sampai di belakang tembok, sampai keduanya nggak terlihat sama siapapun. Falamma waqafa, tatkala mereka berdua berdiri khalfa sariyah, apa yang terjadi? Kasyafat lahu tilkal mar'atu an wajiha ka'annaha qit'atu qamarin. Dibuka wajahnya sama wanita ini. Wajahnya apa? Disebutkan qit'atu qamarin, seperti potongan bulan, Pak. Berarti kayak apa, Pak? Wah, indah, Pak. Wayu kan. Ini fitnahnya ulama ini. Makanya ulama itu coba jenengan perhatikan. Orang yang dia punya ilmu, fitnahnya dua. Apa? Harta sama wanita. Sejak zamannya senior kita Yahudi. Awalu fitnatin kanat fi Bani Israil di mana? An-Nisa. Fitnahnya Yahudi di mana? Harta. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka orang alim, orang yang dia punya ilmu, fitnahnya di dua hal itu. Kalau enggak cewek, perempuan, harta. Tapi fitnahnya orang bodoh di mana? Pengen ibadah, pengen baik. Kan itu fitnahnya orang bodoh itu, saya pengen baik. Akhirnya saking pengen baiknya, mereka nggak punya ilmu. Akhirnya beramal. Itu bagaimana seton cara menjatuhkan mereka ya lewat ini. Sejak zaman dahulu sampai sekarang. Makanya fitnahnya para asatidzah, ujiannya apa? Tidak ada ustadz itu bid'ah, enggak. Ustadz itu terjatuh dengan harta. Ustadz tersebut terjatuh pada wanita. Fitnahnya di situ. Kenapa? Wong otaknya satu, iblis. Mulai dulu sejak zaman Bani Israil, Yahudi, orang punya ilmu, fitnahnya seperti itu. Makanya ini harus cerdas-cerdas kita, minta pertolongan sama Allah dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa waswasa syaitanu li Ubaid. Syaitan datang. Ya kan? Ngasih waswas. Makanya kalau tidak berduaan kecuali yang ketiganya apa? Syaitan. Lima dala tandur ilaiha wa tatamatta bihadzal jamalil bahiri al-fattan ma dama annahu la yarakuma ahad. Syaitan ngomong, Pak. Wis deloken gitu kan. Kenapa kamu enggak mau melihat? Kamu coba nikmati sedikit lah, gitu loh. Jangan saatan-saatan ya. Kemarin sudah ana jelasin saatan-saatan itu. Itu bukan kaidah iman itu, gitu kan? Kata beliau, wa tamatta bihadzal jamal. Coba kamu nikmati sedikit cantiknya, parasnya. Ini begitu menggoda, memfitnah. Enggak ada yang delok pisan gitu. Aman, kanan kiri aman gitu. Ini setan memberikan was-was. Wa huna yathar. Atharul ilmi syar'in nafi', di sini muncul bagaimana pengaruh ilmu syar'i yang nafi' fi tahsinil mar'i, di dalam penjagaan seseorang minal wuqu'i fil ma'asi wal mubiqat, di dalam mereka supaya tidak terjatuh dalam yang namanya maksiat dan yang bisa membinasakan. Laqad hatafa hadil ilmu wa wa'idul imana fi qalbi Ubaid yunadihi qailan. Maka di dalam hati Ubaid ini bagaimana iman memanggil dan mengatakan, walakin aina khasyatullah wa muraqabatuhu. Kamu itu penuntut ilmu, kamu itu ustaz. Mana muraqabahnya? Gitu loh. Mana rasa takutnya? Ilmunya ngomong di dalam hatinya. Makanya seorang itu kalau berbuat maksiat, ya kan, insya Allah Pak, kalau dia penuntut ilmu, pasti akan ada bentrokan banyak dalam hati. Kenapa? Ilmu ini akan ngajak, ayo, kamu itu menuntut ilmu, kamu itu mosok yo cek jenggotan, mosok yo kamu itu ahlu ibadah, sholat bengi, yo sholat 5 waktu, tapi mau masuk berbuat maksiat. Itu pasti ada di dalam hati. Karena apa? Itu atharul ilm. Itu atharul iman. Di dalam hati. Aina thabaratul ilmi allati ta'alamtahu wa 'allamtahu linnas? Mana ilmu yang selama ini kamu pelajari dan ilmu yang kamu ajarkan kepada manusia? Ini terus bertentangan. Sing nafsunya ammaratun bisu, yang satu sisi apa? Ilmunya selalu ngajak untuk apa? Untuk takwa. Selalu mengajak untuk takut sama Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata beliau, "Tsumma atlaqaha fi nafsihi sahihatan mudawwiyatan in kana la yarona la yarona al-ana ahadun fa inna ma yarona al-wahidul ahadu." Hingga akhirnya beliau mengucapkan sebuah perkataan pada dirinya. Ya kan? Dan beliau berteriak mengatakan apa? Kalau sekarang tidak ada yang melihat kita, maka yang melihat kita Al-Wahidul Ahad, yang maha tunggal, yang maha esa, yang maha senantiasa melihat kita. Tsumma ghadda basarahu anha, akhirnya beliau menundukkan pandangannya, wa taqta'a bi rasihi ilal ardi, sampai beliau melihat apa? Ke bumi. Makanya sampai ada sebuah cerita, kalau nggak salah Sufyan bin Uyainah, kalau nggak salah, atau pokoknya Sufyan bin Uyainah salat Id, ya kan? Ya, ketika datang dari salat Id, bojone wis tanya, "Oh, berapa wanita yang kamu lihat?" gitu kan. Karena apa? Karena kalau Id itu orang itu subhanallah keluar dengan zinahnya, kan seperti itu. Kita itu kalau salat Id kan masya Allah gitu loh. Uang tangi jam 3 wis dandan kan, pakai pakaian yang paling mahal, kan seperti itu. Semua mengeluarkan apa? Perhiasannya, baju yang paling larang ya itu yang dipakai untuk salat Id. Enggak zaman dulu ya enggak zaman sekarang, kan seperti itu. Semua dandan, semua ini dan lain sebagainya. Sufyan bin Uyainah ditanya pulang dari, betapa banyak wanita yang kamu sudah lihat dari perjalanan menuju salat Id sampai balik lagi. Apa yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah? Saya dari berangkat sampai pulang yang saya lihat cuma jempol. Yang dilihat cuma jempol. Ya. Ini bagaimana atharul ilm itu luar biasa terhadap para ulama. Ya, like kita kan sallallahu alaihi gitu kan. Kita ini harus banyak-banyak minta pertolongan, banyak minta keselamatan sama Allah. Gitu. Didelok bojone fulan, iku sik gadis, iku sik anu, iki kabeh arep mau dikomentarin. Gitu kan? Di absen. Sampai bojone fulan di absen. Gitu. Ini khani wa qadbillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya beliau mengatakan apa? Wa ta'ta bi ra'sihi ilal ard. Beliau menundukkan pandangan ke bumi, wa qala laha ittaqillaha ya imra'atun wa tahajjabi. Bertakwalah wahai wanita dan tutuplah mukamu ini. Kemudian apa? Madza turidi minni? Madza turidina minni? Apa yang kau inginkan dariku? Apa yang dikatakan oleh wanita tersebut? Faqalatil mar'atu inna qalbi qad ta'allaqa bika. Aku jatuh cinta samamu. Ini gak enaknya jadi ustaz itu. Banyak dilamar. Ini kan dilamar sama perempuan. Ini gak enaknya jadi ustaz, makanya jadi istrinya ustaz was-was. Ya. Inna qalbi qad ta'allaqa bika, kata beliau. Hatiku ini tergantung kepadamu. Jatuh cinta kepada engkau, maka faqdili hajati, tunaikanlah hajatku untukku, katanya. Maksudnya apa? Ai az-zina wa fi'lul fahisha, ngajak zina. Ini wanita ngajak zina ustaz kan luar biasa. Kemudian apa yang dikatakan kata beliau? Faqala laha Ubaid ayusurruki inni qadaitu laki hajataki wa qad nazala biki malakul mauti liyaqbidha ruhaki. Qalat la. Ubaid mengatakan, apakah kamu senang kalau aku menunaikan hajat untukmu dan ketika itu datang malaikat maut untuk mencabut ruhmu? Wanita tersebut mengatakan, "Oh, ya tidak mau," gitu kan. Ayasurruki anni qad qadaitu laki hajataki wa qad waqafti baina yadayillahi lil hisabi was su'ali wal jaza'. Kamu mau tak tunaikan hajatmu, tapi kamu nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, ditanya dan akan dibalas. Wanita tersebut mengatakan, "La, enggak mau." Ini berarti wanitanya sih rotok masih beriman sebenarnya. Punya aslul iman. Ya kan? Kemarin sudah belajar kan? Punya aslul iman. Faqala ayasurruki, qalat la, faqala laha ayasurruki, terus ditanya sampai dia mengatakan enggak mau. Famfajaratil mar'atu baqiyatan nadimatan. Ini nangis nih wanita. Sampai hingga akhirnya dia menyesal, wa tabat ilallah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asbahat minal abidatiz zahidatil qanitatil khasyiat. Hingga akhirnya wanita
Kasih galon ini. Ya, anginnya. Sehingga wanita tersebut bertaubat kepada Allah dan wanita tersebut menjadi abidat. Wanita tersebut menjadi ahlul ibadah yang zuhud. Kemudian apa? Kemudian bertakwa, yang ahlu taat, khasyiat, yang khusyuk. Maka ini asar dari apa? Asar dari iman yang ada di dalam hati seseorang, dinasehati dan akhirnya apa? Mau menerima nasihat dari seorang ulama tersebut. Maka kata beliau, faya fatal Islam. Wahai para pemuda Islam, wahai kaum muslimin, ta'ammal kaifa annal ilma syar'i al-musilu li khasyatillah. Coba perhatikan bagaimana ilmu syar'i ini mengantarkan seseorang itu untuk takut kepada Allah. Mengantarkan untuk takut kepada Allah. Ya'simu sahibahu min hadhihi syahawatil muharramah. Menjaga pembawa ilmu, menjaga para penuntut ilmu dari yang namanya syahwat yang diharamkan oleh Allah. Fajidda wajtahid fi tahsilihi. Maka apa? Sungguh-sungguhlah dalam mendapatkan ilmu ini. Karena dengan ilmu ini, al-ilmu yahrusuka, ilmu ini yang akan menjaga kita. Wanza angka ditharal ghaflati wal kasal. Hilangkan darimu apa? Rasa malas dan lalai. La'allaka an takuna minal faizina inda rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang apa? Yang beruntung, yang berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok kita menuntut ilmu? Ya supaya kita punya khasyah. Kenapa kita menuntut ilmu? Ya supaya kita punya khusyuk. Kenapa kita menuntut ilmu? Supaya kita punya takwa. Itu tujuan kita di dalam apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu gak cuma jadi ustadz, enggak. Menuntut ilmu bukan cuma untuk mencari apa? Aradun minad dunia. Dari dunia ben iso ceramah sini dapat duit, enggak. Tapi menuntut ilmu itu tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa punya takwa, punya rasa takut, punya pengagungan kepada Allah dalam keadaan ramai, dalam keadaan sendiri, terutama seseorang itu bisa nangis di hadapan Allah, bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dikejar dari buah ilmu yang kita pelajari. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit nasihat yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih bin Ishaq tentang kenapa kok kita harus semangat dalam menuntut ilmu, karena inilah yang akan membawa kita untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.